Apa hal paling mengganggu yang bisa terjadi pada seorang pria yang kehilangan cinta dalam hidupnya? Melihat wajahnya pada orang lain, bukan dalam mimpi, bukan dalam musik foto, melainkan di jalan, secara fisik, hidup. Dan itulah persisnya yang terjadi pada Arif ketika putranya yang berusia 8 tahun menarik lengan bajunya dan mengatakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Ayah, wanita di sana itu persis seperti ibu." Arif menoleh. Dan apa yang dilihatnya, musik membuatnya terpaku, tanpa napas, tanpa pijakan. Karena wanita yang duduk di trotoar itu, dengan pakaian kotor dan rambut kusut, musik, memiliki wajah yang sama dengan Karina, istrinya, musik, wanita yang telah ia kuburkan 2 tahun lalu. Tetaplah sampai akhir musik cerita ini. Karena apa yang akan Anda dengar akan mengubah cara Anda musik, memandang takdir, keluarga, dan cinta. Ini bukan fiksi. Ini musik adalah apa yang terjadi ketika hidup memutuskan untuk mengembalikan sesuatu yang tidak pernah Anda ketahui telah musik direnggut dari Anda. Pagi itu dimulai seperti biasa. Arif berangkat pagi-pagi dari Jakarta bersama putranya, Malik, musik di kursi belakang, menuju Bandung. Itu adalah perjalanan bisnis. Tetapi ia juga ingin mereka berdua, musik, sedikit menghirup udara segar. Sejak Karina meninggal, rumah terasa terlalu musik sunyi, terlalu kosong. Malik berusia 8 tahun, dan kadang-kadang ia menatap foto ibunya dengan ekspresi yang menghancurkan hati. Arif berpikir bahwa jalanan, gerakan, musik, perubahan pemandangan bisa membawa kebaikan bagi mereka berdua. Mereka berhenti di tengah jalan di sebuah rest area tua, yang masih memiliki warung makan di sampingnya dengan nasi uduk terbungkus daun pisang dan kopi tubruk yang harumnya tercium dari pintu masuk. Malik ingin turun untuk meregangkan kakinya. Musik Arif mengizinkannya, tetapi meminta agar tidak menjauh. Anak itu berjalan di trotoar, memandangi segala sesuatu dengan rasa ingin tahu khas anak-anak yang belum tahu bahwa dunia bisa kejam. Musik! Saat itulah Arif mendengarnya. Suara kecil, mendesak, dipenuhi sesuatu yang ia tidak tahu bagaimana menamainya. "Ayah." Arif mengangkat pandangan dari ponselnya. "Ayah, lihat, wanita itu mirip sekali dengan ibu." Jantung Arif berhenti. Bukan secara metaforis, tetapi berhenti sungguhan. Ia menoleh perlahan, mengikuti arah yang ditunjuk Malik. Dan di sana, duduk di samping pohon, bersandar pada tembok beton yang mengelupas, dengan kantong plastik musik di tangannya, dan mata yang kosong menatap ke suatu tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang wanita berusia musik, sekitar 30-an. Rambutnya gelap, kusut, diikat sekenanya. Musik, pakaiannya usang, kotor, tetapi Wajahnya adalah wajah Karina. Musik, bukan mirip, bukan serupa, itu sama. Alis yang sama, bentuk bibir yang sama, tulang pipi yang sama. Seolah-olah seseorang telah mengeluarkan istrinya musik dari peti mati, meletakkannya di trotoar itu, dan mengganti pakaiannya. Arif merasa musik kakinya lemas. Ia berpegangan pada pintu mobil. "Tidak mungkin," gumamnya. Tetapi itu ada, nyata, bernapas. Ia mendekat perlahan. Musik. Wanita itu bahkan tidak menatapnya. Ia sedang menggigit sepotong roti kering dengan konsentrasi sedih, seperti orang yang makan tanpa nafsu, hanya karena tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan dengan waktu. "Apakah itu ibu, ayah?" tanya Malik dengan mata terbelalak. Musik Arif tidak tahu harus menjawab apa. "Bagaimana Anda menjelaskan kepada seorang anak bahwa Anda melihat hantu ibunya dalam tubuh orang asing?" Ia mendekat sedikit lagi. Ia berdeham. "Maaf." Wanita itu mengangkat pandangannya, dan Arif harus mengerahkan upaya besar untuk tidak melangkah mundur, karena mata itu juga milik Karina. Tetapi dengan sesuatu yang berbeda di dalamnya, musik kekosongan, kesedihan yang begitu tua sehingga seolah-olah telah menjadi bagian dari anatominya. "Saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya hanya di sini, musik dengan tenang." Suaranya serak tetapi familiar, terlalu familiar. Arif membuka mulutnya untuk mengatakan musik sesuatu apa saja, tetapi kata-kata tidak keluar. Wanita itu musik berdiri, meraih tasnya, dan mulai berjalan. Ia melangkah ke arahnya. "Tunggu, tolong." Ia berhenti. Musik, ia tidak menoleh. Ia berdiri di sana beberapa detik, seolah-olah musik memutuskan apakah akan melarikan diri atau tidak. Lalu ia melanjutkan berjalan dan berbelok di sudut. Arif tetap menatap tempat wanita itu tadi. Malik mendekat dan meletakkan tangannya di kaki ayahnya. "Apa yang terjadi, ayah?" "Tidak tahu, nak. Kurasa kita melihat sesuatu yang belum kita pahami." Mereka kembali ke mobil. Arif menyalakan mesin, tetapi tidak langsung jalan. Ia tetap di sana dengan tangan di kemudi. Musik menatap ke depan,
tanpa melihat apa-apa. Iring-iringan truk yang lewat, matahari yang mulai terik, bau aspal panas. Semua itu tidak ada saat itu. Musik, hanya wajah wanita itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi keheningan di dalam mobil tidak sama lagi. Malam itu, di hotel, Arif tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit dengan mata terbuka, memutar ulang apa yang telah dilihatnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu adalah ilusi, bahwa musik duka memainkan lelucon kejam, bahwa otak melihat apa yang ingin dilihatnya ketika apa yang musik diinginkan tidak mungkin didapatkan. Tetapi Malik juga melihatnya. Dan Malik tidak berduka dengan cara yang sama musik seperti dirinya. Malik hanya mengatakan apa yang dilihatnya. Pukul 5 pagi Arif bangun, berpakaian tanpa suara, meninggalkan Malik tertidur dengan televisi menyala pada volume sangat rendah dan turun ke tempat parkir. Ia masuk ke mobil dan kembali ke rest area. Butuh musik 40 menit. Ia tiba saat fajar baru menyingsing dan jalanan masih kosong. Ia mencari di setiap sudut. Tidak ada. Ia mendekati warung makan. Musik, bapak penjaga sudah membuka. Anda tahu sesuatu tentang seorang wanita yang duduk musik di sini di samping pohon? Pria itu meliriknya sambil menata nasi uduk di etalase. Yang rambut hitam kusut itu? Ya. Oh, kadang dia muncul di sini. Minta sisa makanan. Tidak ada yang tahu namanya. Dia datang dan pergi sendiri, seperti musik kucing. Arif berdiri di trotoar lebih dari 1 jam menunggu tidak ada. Ia kembali ke hotel dengan linglung, musik, minum kopi yang tidak terasa apa-apa, dan menghabiskan hari bersama Malik berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam, sesuatu telah hancur, atau mungkin sesuatu telah terbuka. Musik. Ia tidak tahu mana yang lebih buruk. Sore itu ia kembali, musik kali ini dengan ransel. Di dalamnya ada selimut bersih, sebotol air, beberapa musik sandwich, dan jaket. Ia meletakkannya di bangku beton di samping pohon. Ia duduk menunggu. Waktu berlalu, matahari mulai terbenam. Arif hampir saja berdiri ketika ia melihat wanita itu berbelok di sudut. Ia berjalan perlahan, dengan kepala tertunduk, dengan cara berjalan orang yang sudah belajar untuk tidak mengharapkan kebaikan dari siapapun. Ketika ia mendekat ke pohon dan melihat ransel, ia berhenti. Ia menatap Arif. Keduanya terdiam sejenak. Ia berdiri hati-hati. "Halo," katanya pelan. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan curiga. "Saya membawa beberapa barang. Cuaca dingin musik, dan saya pikir mungkin Anda membutuhkannya." Wanita itu mundur selangkah. "Saya tidak meminta apa-apa dari Anda. Saya tahu, bukan itu." Ia menarik napas dalam-dalam. "Nama saya Arif. Saya hanya ingin membantu." Wanita itu menatap ransel, lalu menatapnya. "Mengapa?" Dan Arif tidak tahu bagaimana musik menjawabnya. "Bagaimana Anda mengatakan kepada seseorang bahwa Anda membantunya karena ia memiliki wajah istri Anda yang sudah meninggal? Bagaimana menjelaskan itu tanpa terdengar gila? Karena Anda mengingatkan saya pada seseorang yang sangat penting, musik bagi saya." Wanita itu mengerutkan kening, bingung, tetapi tidak pergi. "Siapa nama Anda?" tanyanya. "Ada musik." Keheningan panjang. Ia menatap tanah seolah-olah nama itu adalah sesuatu yang telah ia simpan jauh di dalam untuk waktu yang lama. "Ratna." Arif merasakan merinding di punggungnya. Istrinya bernama Karina, berbeda. Tetapi nama itu, Ratna, musik, memiliki bobot aneh, seolah-olah milik sebuah cerita yang belum ia ketahui. "Musik, Ratna, apakah Anda pernah tinggal di panti asuhan?" Wajahnya memucat, napasnya terhenti. "Bagaimana Anda tahu itu?" Dan saat itu Arif mengerti bahwa ia tidak gila, musik, bahwa apa yang terjadi itu nyata, bahwa wanita itu memiliki sejarah yang terhubung dengan Karina, musik, dengan cara yang belum bisa ia jelaskan sepenuhnya, tetapi yang akan ia temukan meskipun itu membutuhkan sisa hidupnya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu. Musik, itu terlalu banyak baginya, bagi wanita itu, bagi mereka berdua. Tetapi saat ia berjalan kembali ke mobil, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan ini. Ia tidak bisa melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang seseorang musik pada suatu saat telah memutuskan untuk menyembunyikan, dan ia akan menemukannya. Arif tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi. Musik tidak kepada rekan-rekan bisnisnya, tidak kepada terapisnya, tidak kepada orang tua Karina, yang masih meneleponnya setiap minggu untuk menanyakan kabar Malik. Apa yang akan ia katakan kepada mereka?
bahwa ia menemukan seorang wanita yang identik dengan putri mereka yang hidup di jalan musik, bahwa ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Tidak, ia harus punya bukti dulu. Ia harus mengerti. Ia menelepon seorang pria bernama Pak Budi, seorang musik, detektif swasta yang dikenalnya selama bertahun-tahun, bijaksana, serius, yang tidak banyak bertanya. Musik. Saya perlu Anda menyelidiki seorang wanita. Namanya Ratna, tanpa nama belakang. Ia musik, hidup di jalanan, dekat jalan menuju Bandung. Berusia musik, sekitar 30-an. Tidak punya dokumen. Ini yang saya tahu. Ia mengirim foto yang diambilnya dengan ponsel saat wanita itu lengah. Pak Budi, musik, langsung mengatakan, "Ini akan memakan waktu, tetapi kita akan menemukan sesuatu." Arif menutup telepon dan menyandarkan kepala di kemudi. Sore itu ia kembali ke Jakarta, meninggalkan Malik bersama pengasuh terpercaya dan langsung pergi ke rumah mertuanya, Pak Surya dan Ibu Lestari. Dua orang baik, musik terluka, yang belum sepenuhnya menerima kematian putri mereka. Ia mengatakan ingin melihat foto-foto musik Karina yang lama, bahwa ia rindu, bahwa ia ingin menunjukkan beberapa kepada Malik. Itu tidak sepenuhnya bohong. Ibu Lestari membawanya ke sebuah kamar yang penuh album dan kotak. Musik Arif membalik halaman-halaman perlahan mencari sesuatu tanpa tahu persis apa. Wajah-wajah musik berulang, teman masa kecil ulang tahun. Apakah kalian ingat jika Karina musik punya teman kecil yang sangat mirip dengannya? Tanyanya seolah tidak sengaja. Ibu Lestari menatapnya aneh. Tidak seingat saya. Mengapa? Saya melihat seorang wanita di jalan yang sangat mengingatkan saya padanya. Itu membuat saya terkesan. Musik, Ibu Lestari tersenyum sedih. Kadang kita melihat apa yang ingin kita lihat, Arif. Duka melakukan itu pada kita. Ia mengangguk. Musik tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam itu dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Arif kembali menatap langit-langit musik lagi. Tetapi kali ini bukan hanya kebingungan yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang lebih mendesak, lebih mirip keyakinan yang belum memiliki nama. 4 hari kemudian, musik Pak Budi meneleponnya. Saya menemukan sesuatu. Tidak banyak, tetapi ada petunjuk. Arif mengunci diri di kamar mandi hotel untuk mendengarkan dengan tenang. Wanita ini musik terdaftar di rumah sakit umum sekitar 5 tahun lalu, karena infeksi. Ia menyebut nama Ratna, tanpa nama belakang. Ia mengatakan tidak punya keluarga atau dokumen. Ada catatan dari perawat yang mengatakan bahwa ia tampaknya melarikan diri dari sebuah institusi, sebuah panti asuhan untuk remaja dalam situasi terlantar. Tempat itu, musik, sudah tutup. Tetapi saya menemukan nama seorang pekerja sosial yang pernah bekerja di sana. Namanya Ibu Sari Musik masih tinggal di kota yang sama. Arif menegakkan tubuh. Bisakah Anda membuatnya berbicara dengan saya? Musik sudah saya tanyakan. Dia setuju. Saya kirim alamatnya besok. Arif tidur malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Alamat itu tiba pagi-pagi sekali. Itu adalah rumah sederhana di lingkungan yang tenang, dengan taman kecil, musik di depan dan pot bunga di jendela. Arif datang sendiri, menekan bel, dan menunggu. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun membuka pintu, rambut abu-abu terikat rapi, kacamata di ujung hidung, dan tatapan langsung yang mengatakan ia tidak suka membuang waktu. Musik Ibu Sari? Ya. Apakah Anda Arif? Ya Bu, terima kasih sudah menerima saya. Masuk, duduk. Dapur berbau kopi dan roti manis. Musik. Ia menawarinya secangkir. Ia menerima, tetapi tidak menyentuhnya. Ia terlalu fokus. Anda mengatakan ini tentang Ratna. Musik. Ya, Anda mengenalnya. Wajah Ibu Sari berubah. Tidak secara tiba-tiba, seolah-olah pintu yang telah lama tertutup sedikit terbuka. Musik, Anda tahu di mana dia? Saya rasa begitu. Saya melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia masih hidup. Ibu Sari menutup matanya sejenak. Musik. Ia bernapas perlahan. Syukurlah, sudah bertahun-tahun saya tidak tahu kabarnya. Arif mengeluarkan foto dari ponselnya dan menunjukkannya. Wanita itu, musik, melihatnya dan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Itu dia, tidak diragukan lagi. Bisakah Anda ceritakan siapa dia, dari mana asalnya? Ibu Sari melipat tangannya dan bersandar di kursi musik, seperti orang yang kembali ke tempat yang sudah lama tidak dikunjungi. Saya mengenal Ratna ketika ia berusia sekitar 15 musik tahun. Ia tinggal di panti asuhan kota, tempat kecil, dengan sedikit sumber daya. Ia ditinggalkan di sana saat bayi.
Mereka bahkan tidak punya nama belakangnya musik yang sebenarnya. Mereka hanya memberinya nama Ratna Putri untuk memiliki sesuatu di catatan. Tidak pernah ada yang datang menanyakan tentangnya. Arif mendengarkan setiap kata tanpa berkedip. Dia berbicara tentang masa lalunya. Ia ingat sesuatu hampir tidak ada. Ia sangat pendiam, tetapi kadang-kadang menceritakan mimpi musik yang selalu ia alami. Ia mengatakan bahwa ia melihat seorang gadis yang sama dengannya, dengan wajah yang sama, dengan pakaian bagus, tertawa, dan ia berada di sisi lain kaca mencoba masuk, dan gadis itu tidak melihatnya. Arif merasa, musik ruangan berputar. Istri saya memiliki mimpi yang sama, katanya dengan suara sangat pelan. Ibu Sari menatapnya terkejut. Musik. Siapa nama istri Anda? Karina. Karina Wijaya. Ibu Sari terdiam, lalu berdiri perlahan dan pergi ke lemari di ujung ruang tamu. Ia membuka sebuah kotak kardus yang berdebu. Ia mulai mencari di antara kertas-kertas. Arif menunggu tanpa bergerak. Beberapa menit kemudian, Ibu Sari kembali dengan selembar kertas menguning, rapuh, ditulis musik tangan. Ini adalah formulir pendaftaran. Saya menyimpannya jika suatu hari ada yang bertanya. Arif membaca. Nama, Ratna, musik, tanpa nama belakang. Bayi yang ditinggalkan di depan institusi pada tahun 1991. Tanpa dokumen, musik tanpa riwayat medis. Kemungkinan saudara dari Karina Wijaya, menurut catatan tulisan tangan yang dilampirkan pada pendaftaran. Musik orang tua menyatakan tidak mampu membesarkan 2 anak perempuan, sudah punya 1 di rumah. Arif Musik harus melepaskan kertas itu, tangannya tidak responsif. Ada catatan? Ya, dikatakan bahwa mereka, musik, tidak bisa membesarkan keduanya, bahwa mereka sudah punya anak perempuan bernama Karina, dan musik, bahwa mereka putus asa, bahwa itu hanya sementara, bahwa mereka akan kembali menjemputnya. Dan mereka kembali. Ibu Sari Musik menggelengkan kepala. Tidak pernah. Arif berdiri, berjalan ke jendela. Di luar seekor anjing melintasi jalan dengan tenang. Musik dunia terus bergerak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ratna adalah saudara kembar Karina. Mereka telah dipisahkan saat lahir. Yang satu tinggal, yang lain diserahkan ke panti asuhan. Yang satu memiliki keluarga, pendidikan, musik, cinta, kehidupan. Yang lain memiliki dingin, lapar, pukulan, dan kesunyian. Apakah Anda masih punya catatannya? Tanyanya tanpa menoleh. Tidak. Ketika panti asuhan tutup, sebagian besar dokumen hilang atau dibuang. Saya hanya menyimpan formulir ini. Arif berbalik. Musik. Matanya merah, tetapi suaranya tegas. Ratna berhak tahu. Ibu Sari mengangguk perlahan. Ya, tetapi dia akan membutuhkan banyak perhatian. Musik. Dia selalu takut. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tetapi tidak tahu apa. Ketika ia melarikan diri dari panti asuhan, kami mencoba menemukannya selama bertahun-tahun. Musik. Kami tidak bisa. Kota menelannya. Arif mengucapkan terima kasih. Ia keluar dari rumah itu dengan kotak kardus berputar di kepalanya, dan hati yang tertekan di antara 2 musik kebenaran. Kebenaran Karina, yang tidak pernah tahu ia memiliki seorang saudara perempuan, dan kebenaran Ratna, musik, yang tumbuh percaya bahwa ia tidak cukup berharga untuk dicintai. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, tetapi tidak langsung jalan. Ia memikirkan Malik, tentang gambar yang Malik buat untuknya. Tentang cara anak itu menunjuk Ratna dengan kealamian musik, yang sama seperti menunjuk orang yang dikenal. Ia memikirkan Karina. Berapa kali musik Karina menceritakan mimpi itu. Gadis di sisi lain kaca, bayangannya sendiri yang tidak melihatnya. Musik. Dan untuk pertama kalinya sejak Karina meninggal, Arif merasakan sesuatu yang berbeda dari rasa sakit. Ia merasakan musik, bahwa ia punya sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang masih bisa ia lakukan dengan benar. Ia kembali ke Bandung sore itu. Ia melewati toko, membeli makanan, pakaian dasar, beberapa barang sederhana, musik. Ia pergi ke tempat yang ia tahu Ratna sering berada. Wanita itu ada di sana, musik berdiri di samping tembok, dengan tangan bersilang dan rambut menutupi sebagian wajahnya. Ketika ia melihat Arif datang, ia tidak pergi. Itu sudah sesuatu. Arif mendekat perlahan. Saya bawa makanan. Saya sudah bilang saya tidak minta apa-apa dari Anda. Saya tahu, tetapi saya tetap membawanya. Musik. Ia menatap tas, lalu menatap Arif. Apa yang Anda inginkan dari saya? Arif menarik napas dalam-dalam. Bukan saatnya menceritakan segalanya. Terlalu banyak, terlalu cepat.
tetapi ini adalah saatnya untuk memulai. Saya ingin Anda membiarkan saya membantu Anda tanpa tekanan, tanpa meminta imbalan apapun. Musik. Ratna terdiam lama. Tidak ada yang memberi gratis. Saya memberi. Mengapa? Karena saya percaya Anda penting, dan saya rasa tidak ada yang cukup sering mengatakan itu kepada Anda. Sesuatu berubah di wajahnya. Itu hanya sesaat. Kilatan musik sesuatu yang telah lama tersimpan. Lalu ia kembali mengenakan topengnya, tetapi ia meraih tas itu. Dan itu bagi Arif, sudah cukup untuk saat ini. Musik. Pada hari-hari berikutnya Arif selalu kembali dengan sesuatu yang sederhana. Kopi, roti, jaket, tanpa terburu-buru, tanpa meminta, hanya muncul. Ratna perlahan-lahan membiarkannya mendekat. Musik. Awalnya ia hanya menerima apa yang dibawa Arif tanpa banyak bicara. Kemudian ia mulai menjawab dengan kalimat pendek, lalu musik dengan kalimat lengkap. Suatu hari ia bertanya apakah ada tempat yang bisa ia tinggali, sesuatu yang lebih aman daripada jalanan. Ia mengatakan musik, bahwa ia tidak mempercayai panti sosial, bahwa mereka selalu berakhir buruk. Arif berbicara tentang tempat yang berbeda. Sebuah rumah singgah untuk wanita, dikelola dengan baik, dengan psikolog, dengan rasa hormat. Ia mengatakan agar ia hanya pergi melihatnya. Jika ia tidak suka, ia sendiri yang akan mengantarnya kembali. Ratna butuh waktu untuk menjawab. Lalu ia berkata, "Dan jika mereka mengurung saya, mereka tidak akan mengurungmu. Aku janji. Dan jika kamu ingin keluar, aku sendiri yang akan menjemputmu." Keheningan. Musik. Baiklah, tapi aku hanya akan melihat. Direktur tempat itu bernama Ibu Rahayu. Musik. Ia menerima Ratna dengan tenang, tanpa senyum paksaan, tanpa merendahkan. Ia menunjukkan kamar-kamar, dapur, halaman. Musik. Ratna. Berjalan di setiap ruangan dengan tangan bersilang dan mata terbuka, mengukur setiap hal, seolah-olah sedang mencari jebakan. Ketika mereka keluar, musik ia berkata, "Tidak seburuk yang kubayangkan." Arif tersenyum. "Itu berarti kamu suka?" Ia tidak menjawab, tetapi ketika Ibu Rahayu menawarkan formulir untuk diisi, Ratna melipatnya dan memasukkannya ke sakunya. Malam itu, Arif tinggal di mobil musik sebentar setelah mengantarnya. Ia melihat melalui kaca spion gedung tempat musik Ratna masuk. Ia memikirkan Karina, betapa tidak adilnya semua ini, bahwa istrinya telah pergi tanpa tahu bahwa di suatu tempat di dunia ini ada seorang wanita yang berbagi darah, wajah, dan telah menjalani kehidupan yang sama sekali berlawanan dengannya. Tidak ada kata-kata untuk itu, musik, tetapi ada sesuatu yang bisa ia lakukan sekarang, dan ia akan melakukannya. Pagi berikutnya, ponselnya bergetar dengan pesan dari nomor yang tidak ia simpan. Hanya bertuliskan, "Jika Anda, musik, masih ingin menjemput saya di sini." Arif bangkit dari tempat tidur dengan melompat. Ia tiba 20 menit kemudian, dengan 2 musik roti keju dan segelas jus jeruk. Ratna berada di sudut seperti biasa, dengan jaket yang diberikannya dan rambut musik diikat dengan pita seadanya. Ketika melihatnya, ia tidak tersenyum, tetapi juga tidak pergi. "Anda bawa makanan lagi?" "Selalu." Ia meraih roti. "Saya tidur tidak nyenyak." "Mengapa?" "Saya memimpikan kamar putih, orang-orang menarik saya. Saya rasa itu rumah sakit." Arif mengangguk. "Ngomong-ngomong, kita perlu memeriksa kesehatanmu." "Musik." Ia meringis. "Saya hidup. Kamu bisa lebih baik." "Untuk apa?" "Agar kamu musik tidak terlalu lelah setiap hari." Ratna mengunyah roti perlahan. Ia berpikir, bagaimana jika mereka menemukan sesuatu yang buruk, kita akan menanganinya. "Musik, kita akan menanganinya." "Ya, kita berdua." Ia meliriknya. "Kamu aneh sekali. Itu sudah dikatakan padaku sejak kecil." Ia tidak tertawa. Musik, tetapi ia juga tidak membantah. Mereka pergi ke klinik yang sudah dihubungi Arif sebelumnya. Ia telah menjelaskan kasusnya dengan hati-hati. Mereka menerimanya tanpa pertanyaan. Musik, lebih, tanpa tatapan aneh. Dokter itu bernama Dr. Wira. Ia menjabat tangan Ratna dengan natural. "Selamat datang. Siap untuk saya ambil sedikit darah?" Ia menatap tangan itu seolah-olah itu jebakan. Lalu, musik. Ia menggenggamnya sebentar. Selama konsultasi, ketika dokter keluar sebentar, Ratna berbisik, "Bagaimana jika hasilnya sangat buruk? Kita akan menghadapinya bersama. Saya tidak terbiasa dengan bersama itu. Kamu akan terbiasa." Ketika mereka keluar, ia berjalan berbeda. Itu bukan kebahagiaan persisnya, melainkan sesuatu yang lebih halus, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah bergerak hanya 1 sentimeter. Musik.
tetapi ke arah yang benar. Lebih tidak mengerikan dari yang saya kira. Itu adalah kemenangan. Ia mengangkat bahu, tetapi di dalam mobil ia menyandarkan kepala di kaca jendela dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang musik perjalanan, dan keheningan itu berbeda dari yang lain. Itu tidak defensif, itu hampir tenang. Musik. Ketika mereka tiba di tempat ia tinggal, sebelum turun ia menatap Arif. Besok datang lagi. Tentu. Dan ia turun. Dan kali ini, sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih. Arif tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Tetapi di dalam musik ia merasakan sesuatu yang belum ia rasakan selama 2 tahun, bahwa hidup itu berharga. Semuanya berjalan baik. Ratna mulai percaya. Ada malam-malam musik. Ia mengirim pesan singkat, tanpa banyak konteks, tetapi yang mengatakan hal-hal penting di antara baris-baris. Hari ini saya makan hangat. Psikolog tidak terlalu buruk. Malik Music mengirim gambar. Saya tempel di dinding. Arif membaca semuanya dan menyimpan setiap pesan. Tetapi ada seseorang yang juga memperhatikan. Seseorang yang telah membangun posisinya selama 2 tahun keheningan strategis musik dan yang tidak rela kehilangannya. Dian. Dian adalah adik ipar Arif, adik perempuan Karina. Sejak kakaknya meninggal, musik ia telah menetap di pinggir kehidupan Arif dengan kehalusan yang tampak seperti solidaritas, tetapi pada dasarnya adalah kontrol. Dialah yang mengambil keputusan ketika Arif tidak bisa. Dialah yang membantu Malik Musik, padahal sebenarnya ia mengawasi. Dialah yang berbicara dengan rekan-rekan bisnis perusahaan ketika Arif tenggelam dalam duka. Musik. Dan sekarang semua itu terancam. Ia mengetahui tentang Ratna secara tidak sengaja. Seorang sepupu keluarga menelepon dengan rasa ingin tahu beracun yang dimiliki gosip tertentu. Tahukah kamu bahwa Arif menemukan seorang wanita di jalan yang musik persis seperti Karina? Katanya ia memasukkannya ke dalam hidupnya, menempatkannya di apartemen, bahwa ia adalah saudara kembar yang hilang. Musik. Sungguh skandal, kan? Dian menutup telepon tanpa menjawab, tetapi di dalam sesuatu mengeras. Ia terbang ke Bandung, Music 2 hari kemudian tanpa pemberitahuan. Ia menginap di sebuah hotel, pergi ke perusahaan, berbicara dengan manajer dengan senyum khasnya. Bagaimana Arif? Dia terlihat lebih bersemangat akhir-akhir ini. Ya, ia punya proyek pribadi yang cukup istimewa. Music, seorang wanita dengan koneksi keluarga. Dian keluar dari sana dengan rahang terkatup rapat dan pikiran bekerja dengan cepat. Musik. Ia mendapatkan alamat tempat Ratna tinggal. Ia tidak pergi. Ia belum ingin menunjukkan diri. Ia hanya ingin informasi. Malam itu ia mengirim pesan kepada Arif. Kita perlu musik bicara. Ini mendesak. Mereka bertemu keesokan harinya di sebuah kafe dekat hotel. Dian datang tepat waktu, sempurna, dengan ekspresi orang yang selalu musik memegang kendali. Siapa wanita itu? Arif menatapnya langsung. Bagaimana kamu tahu? Arif. Semua orang membicarakannya. Siapa dia? Namanya Ratna, dan dia adalah saudara kembar Karina. Dian berkedip musik sekali. Dan kamu percaya begitu saja? Tidak begitu saja. Saya menyelidiki. Saya musik pergi ke orang tua Karina. Mereka membenarkan. Ada tes DNA. Dian melipat tangannya. Kamu sudah melakukan tes DNA? Belum. Tetapi orang tua Karina mengakui bahwa mereka menyerahkannya saat bayi ke panti asuhan. Mereka mengatakan tidak bisa membesarkan keduanya. Keheningan yang mengikuti sangat menyakitkan. Dan musik apa yang kamu lakukan dengan itu? Sekarang kamu jadi penyelamat? Arif menegang. Hati-hati bagaimana kamu musik bicara. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu muncul entah dari mana. Dia hidup di jalan. Kamu tidak tahu dengan siapa dia bergaul, apa yang dia lakukan, musik, apa yang dia inginkan. Dan sekarang kamu memasukkannya ke dalam hidup Malik, ke perusahaan, ke segalanya. Apa yang kamu sarankan saya lakukan? Memunggungi dia? Berpikirlah dengan akal, bukan dengan rasa bersalah. Arif berdiri. Pembicaraan ini sudah selesai. Kamu musik melakukan kesalahan besar. Jika ya, itu kesalahan saya. Dan ia pergi. Dian tetap sendirian di kafe musik dengan kopi yang tidak tersentuh dan tatapan dingin. Ia tidak akan diam saja. 2 hari kemudian, Ratna pergi ke apotek. Ia membeli barang, membayar, menyimpan struk. Ketika ia keluar, penjaga menahannya. Nona, saya melihat Anda menyimpan sesuatu tanpa membayar. Ia menatapnya bingung. Saya membayar semua. Ini musik, struknya. Anda harus ikut saya. Mereka memanggil polisi. Ratna mencoba menunjukkan struknya.
Musik tidak ada yang mau mendengarkannya. Arif harus datang terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, jelas bahwa itu adalah kesalahpahaman musik, atau lebih tepatnya sesuatu yang sengaja dibuat. Keesokan harinya, Arif mengetahui bahwa Dian, musik, mengenal pemilik apotek, bahwa penjaga menerima instruksi dari seseorang, bahwa semuanya telah diatur untuk merusak citra Ratna, untuk melemahkan, untuk menciptakan jarak. Arif merasakan kemarahan dingin menyelimuti musik dadanya. Sekarang bukan hanya tentang membantu Ratna, sekarang juga harus melindunginya. Ratna tidak tahu persis apa yang terjadi di apotek itu. Yah, ia tahu. Ia tahu persis. Sepanjang hidupnya, ia tahu bagaimana mengenali ketika seseorang sengaja mempermalukannya, ketika seseorang ingin membuatnya terlihat, seperti apa yang sebagian orang selalu musik percaya tentang dirinya. Sebuah ancaman, penyusup, seseorang yang seharusnya tidak berada di tempat ia berada. Ia mengunci diri musik di kamarnya malam itu dan tidak menjawab pesan. Arif datang keesokan harinya. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Ratna, ini aku, tolong buka. Keheningan, musik. Lalu suara kunci berputar. Pintu terbuka sedikit. Ia ada di sana dengan rambut terurai dan mata bengkak. Mengapa Anda melakukan itu? Tanyanya pelan. Arif mengerutkan kening. Apa yang saya lakukan? Masuk ke dunia Anda, ke hidup Anda, musik ke kehidupan Malik. Anda tahu bahwa ini akan terjadi, bahwa orang tidak akan menerima saya begitu saja. Ratna, apa yang terjadi di apotek adalah jebakan. Bukan musik salahmu. Semua yang terjadi padaku selalu aku cari sendiri. Tidak, itu yang selalu mereka katakan padamu. Mereka yang mengatakan itu padamu salah. Ia bersandar pada kusen pintu. Bagaimana jika mereka benar dan pada dasarnya saya adalah masalah bagi semua orang? Arif menatapnya langsung. Musik. Itu tidak benar. Dan orang yang mengatur situasi di apotek itu akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Itu Dian. Ia tidak musik. Langsung menjawab tetapi Ratna membaca keheningannya. Tentu, karena saya adalah noda dalam cerita indah musik keluarga mereka. Saudara perempuan yang muncul, entah dari mana. Yang hidup di jalanan, yang tidak cocok. Kamu lebih cocok dari yang kamu bayangkan. Ia menatapnya dengan campuran kelelahan dan sesuatu yang belum berani ia sebut harapan. Saya sangat lelah, Arif. Saya tahu. Bukan dengan Anda, melainkan dengan segalanya yang lain. Bolehkah saya masuk? Ia ragu, lalu menyingkir. Arif masuk. Musik. Duduk di satu-satunya sofa di kamar itu. Ia duduk di tempat tidur dengan lutut ditekuk. Mereka terdiam beberapa saat. Lalu Arif berbicara. Dian akan dikeluarkan dari perusahaan. Saya sudah berbicara dengan musik pengacara saya. Apa yang dia lakukan tidak ada alasan. Ratna tidak mengatakan apa-apa. Dan ada hal lain yang ingin saya katakan kepada Anda. Ia menatapnya. Musik, Ratna. Anda penting bagi saya. Bukan sebagai adik Karina. Bukan sebagai proyek penyelamatan. Anda penting bagi saya. Cara Anda berbicara. Keberanian Anda. Meskipun Anda tidak menyebutnya begitu. Musik, cara Anda memperlakukan Malik, cara Anda berjuang tanpa diminta siapapun. Ia menahan napas. Itu menakutkan saya, katanya dengan suara sangat, musik pelan. Mengapa? Karena ketika seseorang mengatakan itu kepada saya, mereka selalu pergi setelah itu. Saya tidak akan pergi. Anda tidak bisa tahu. Anda benar. Saya tidak bisa menjanjikan masa depan, musik, tetapi saya bisa mengatakan apa yang saya rasakan saat ini. Dan saat ini saya merasa tidak ingin Anda pergi dari hidup saya. Ratna menatap tanah, tangannya sedikit gemetar. Saya tidak tahu bagaimana melakukan itu, tentang cinta. Saya hanya musik tahu penolakan. Ketika seseorang mengatakan mencintai saya, insting pertama saya adalah menunggu mereka pergi. Kalau begitu, tunggu. Musik, tetapi sementara kamu menunggu saya pergi, saya akan tetap di sini. Ia mengangkat musik pandangannya. Dan jika saya menghancurkan sesuatu, saya akan membantu Anda mengumpulkan pecahan-pecahannya, milik saya dan milik Anda. Musik keheningan yang mengikuti tidak canggung. Itu adalah salah satu keheningan yang mengatakan lebih dari kata-kata apapun. Saya butuh waktu, katanya musik pada akhirnya. Semua waktu yang Anda butuhkan. Dan jika itu banyak, tidak ada yang terlalu banyak jika itu tentang Anda. Musik, Ratna mengatupkan bibirnya. 1 detik, 2. Anda keras kepala sekali. Ya. Dan sedikit bodoh juga, musik juga. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Sesuatu di wajah Ratna melembut. Itu tidak sampai menjadi senyum sempurna. Musik, tetapi mendekati. Sangat dekat. Berikan saya waktu. Ulangnya. Musik, saya akan berada di sini. Dan malam itu, ketika Arif keluar dari kamar, ia berjalan ke mobil dengan sesuatu yang berbeda di dadanya. Itu bukan kelegaan persisnya, melainkan lebih mirip dengan keyakinan bahwa ia berada musik persis di tempat yang seharusnya ia berada. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Ratna mulai lebih sering keluar, berjalan di lingkungan sekitar tanpa tudung musik kepala, menatap mata orang ketika mereka berbicara dengannya. Ia melanjutkan kursus estetika yang sempat terhenti. Tangannya, yang selama bertahun-tahun hanya membawa kantong plastik, sekarang belajar melakukan sesuatu musik yang indah. Malik meneleponnya setiap Selasa dan Kamis, menceritakan hal-hal dari sekolah. Ia mendengarkan dengan perhatian yang hanya sedikit orang musik berikan kepada anak itu selain ayahnya. Suatu hari Malik bertanya apakah ia suka bakso. Bakso? Saya belum pernah mencobanya, katanya. Tante Ratna, bagaimana musik bisa belum pernah? Itu yang terbaik di dunia. Jika Anda datang ke Jakarta, saya akan mengajak Anda musik. Ratna tersenyum. Baiklah. Momen-momen itu kecil, tetapi bagi dirinya, yang telah bertahun-tahun tidak terlihat, setiap momen itu besar. Ibu Rahayu, Direktur Rumah Singgah, Musik, meneleponnya suatu hari untuk memberitahu bahwa ada pameran layanan di pusat kota, bahwa para siswi kursus bisa membuka stand untuk menawarkan perawatan kuku musik kepada orang-orang yang lewat. Apakah ia ingin berpartisipasi? Ratna butuh waktu untuk menjawab. Bagaimana jika tidak ada yang mendekat? Itu berarti Anda mengambil risiko. Dan itu sudah berharga. Dan bagaimana jika mereka mengenali saya dari berita yang muncul sebelumnya? Itu berarti mereka melihat Anda bekerja dengan tangan Anda, dan itu lebih berarti daripada berita apapun. Ratna berpikir sejenak. Baiklah, tetapi jika jadi buruk, saya akan pergi. Sangat musik sah. Hari pameran tiba. Ratna datang pagi-pagi. Ia menyiapkan standnya dengan bantuan seorang teman. Meja kecil, musik 2 kursi, cat kuku yang tersusun berdasarkan warna, papan nama buatan tangan dengan spidol hitam. Ratna, harga seikhlasnya. Pelanggan pertama datang dengan malu-malu. Musik, lalu datang lebih banyak lagi. Ratna perlahan-lahan mulai santai. Ia menanyakan nama, menanyakan warna apa yang mereka suka, mendengarkan percakapan mereka tanpa menghakimi. Seseorang mengatakan tangannya lembut, yang lain mengatakan itu pertama kalinya seseorang musik merawat kukunya tanpa menyakiti. Ratna tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum. Di tengah musik hari, Arif dan Malik tiba. Anak itu berlari memeluknya dan duduk di kursi musik pelanggan. Bisa kamu cat kuku saya? Anak-anak tidak mengecat kuku. Mengapa tidak? Karena lihat saja. Ia mengecat jempol kanan Malik dengan cat kuku hijau. Malik melihatnya dengan keseriusan musik yang besar. Sempurna. Sekarang saya yang paling elegan di ruangan ini. Para wanita di sekitar musik tertawa. Dan Ratna juga, sungguh, tawa musik yang keluar tanpa izin. Arif menatapnya dari jauh dengan ekspresi yang belum sepenuhnya bisa ia baca, tetapi yang tidak membuatnya takut. Pada hari yang sama, seorang jurnalis muncul, bukan musik, jurnalis yang mencari skandal, seorang wanita muda dengan buku catatan dan perekam yang memperkenalkan diri dengan tenang. Saya melihat apa yang terjadi dengan berita yang keluar sebelumnya. Itu tidak baik. Musik. Saya ingin mendengar versi Anda, tanpa potongan, tanpa mengeluarkan hal-hal dari musik konteks. Ratna menatap Ibu Rahayu, lalu Arif. Ia mengangguk sedikit. Ratna berbalik ke arah jurnalis. Musik. Anda berjanji akan keluar seperti yang saya katakan. Saya berjanji. Dan jika saya tidak menepatinya, maka musik, Anda berhak memberitahu semua orang. Ratna berpikir sejenak, lalu menarik kursi. Duduklah. Dan ia berbicara. Musik. Ia berbicara tentang masa kecil di panti asuhan, tentang tahun-tahun di jalanan, tentang dingin dan lapar dan pukulan. Musik tentang pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya dengan hormat, tentang Arif, tentang Malik, tentang kursus, tentang kuku yang sekarang ia kerjakan dengan tangan musik sendiri, tentang saudara perempuan yang tidak pernah ia kenal, tetapi yang wajahnya ia lihat di cermin setiap hari. Ia berbicara tanpa riasan, musik tanpa hiasan, dengan suara yang kadang gemetar dan kadang tegas seperti batu. Saya tidak ingin dilihat sebagai korban, juga tidak sebagai pahlawan. Saya hanya ingin dilihat sebagai musik diri saya.
Seorang wanita yang ada meskipun tidak ada yang melihatnya dan yang sekarang ada meskipun beberapa orang musik merasa terganggu. Jurnalis itu merekam semuanya, mengambil foto dengan hormat dan pergi. 2 hari kemudian berita musik itu keluar. Kali ini tanpa manipulasi, kali ini dengan nama lengkapnya, cerita lengkapnya, dan wajahnya menatap langsung ke kamera tanpa bersembunyi. Pesan-pesan datang dari berbagai tempat. Wanita-wanita yang mengalami situasi serupa. Orang-orang yang meminta maaf karena telah menghakimi tanpa tahu, undangan untuk memberi ceramah, untuk menceritakan kisahnya di tempat-tempat di mana orang perlu mendengarnya. Ratna tidak menjawab apa-apa pada hari musik. Pertama, ia hanya membaca semuanya dalam diam, duduk di kamarnya dengan Arif di sampingnya. Ketika ia selesai membaca, ia menatapnya. Musik, apa yang saya takutkan? Ia tersenyum. Bahagia, ia mengangguk perlahan. Pelan-pelan, musik, pelan-pelan. Ulangnya, dan untuk pertama kalinya Ratna tidak melepaskan tangannya, tetapi ketenangan itu tidak musik berlangsung lama. 2 minggu setelah wawancara, Arif menerima pemberitahuan hukum, sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Dian melalui musik pengacaranya. Teks itu berbunyi, dengan segala dinginnya seseorang yang telah punya waktu musik untuk membangun jebakannya dengan baik, bahwa Ratna merupakan ancaman bagi aset keluarga dan kesejahteraan emosional musik Malik, bahwa atas nama perlindungan warisan dan stabilitas perusahaan, ia mengajukan permohonan agar secara hukum, musik dicegah segala ikatan hukum, keluarga, atau ekonomi antara Ratna dan keluarga musik Arif. Pada dasarnya ia ingin agar Ratna diperlakukan sebagai orang asing, seolah-olah DNA musik tidak ada, seolah-olah tahun-tahun itu tidak berlalu, seolah-olah seluruh cerita musik itu adalah penipuan. Arif membaca dokumen itu 2 kali, lalu melipatnya, memasukkannya ke laci, dan menelepon pengacaranya. Saya perlu Anda bekerja hari ini juga. Sore itu ia pergi menemui Ratna. Ia sudah menerima pemberitahuan sendiri. Ia membuka pintu dengan wajah tenang, tetapi mata lelah. Saya tahu, musik, katanya sebelum Arif berbicara. Arif masuk, duduk, Dian tidak akan berhenti sendiri. Saya sudah menyadarinya, kita akan berjuang. Ratna, musik, menatapnya sejenak. Anda dan saya, Anda, saya, dan semua yang kita miliki untuk membuktikan kebenaran. Ia melipat tangannya, berpikir, saya tidak pernah memenangkan apapun dengan berjuang. Kali ini berbeda, musik. Kali ini Anda memiliki kebenaran di pihak Anda dan bukti dan orang-orang yang mengenal Anda. Ratna musik, mengangguk perlahan. Baiklah, tetapi jika ini berakhir buruk, saya tidak ingin Malik melihatnya. Malik tidak akan melihat sesuatu yang buruk, saya janji. Musik. Mereka mengumpulkan semuanya. Hasil DNA. Kesaksian orang tua Karina yang setuju untuk bersaksi secara tertulis dengan rasa bersalah musik yang telah memakan mereka selama bertahun-tahun. Catatan panti asuhan, formulir yang disimpan Ibu Sari, musik video, di mana Ratna menceritakan kisahnya dan kesaksian Ibu Rahayu, yang telah melihat dari dekat bagaimana wanita ini, musik, berjuang untuk membangun kembali dirinya. Ratna juga merekam kesaksiannya sendiri tanpa naskah, tanpa persiapan. Hanya ia di depan kamera menceritakan, musik, semuanya dari awal, kesalahan-kesalahan juga, keputusan-keputusan yang tidak terbaik, musik, malam-malam di mana ia ingin menyerah, dan hari di mana seorang pria dan seorang anak melihatnya sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Sidang dijadwalkan, musik, sebulan kemudian. Dian tiba di pengadilan seperti biasa ia tiba dimanapun. Sempurna, terkontrol, dengan pengacaranya di samping, dan aura orang yang sudah tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Musik Ratna tiba, dengan Arif, celana gelap, kemeja putih, rambut terikat, tidak mencolok, tidak dipaksakan, hanya dirinya. Ibu Rahayu juga datang. Musik Malik tinggal dengan pengasuh, tetapi mengirim pesan suara sebelum dimulai. Tante Ratna, musik Tante bisa. Tante seperti bunga yang tumbuh di beton. Ayah sudah bilang begitu. Ratna mendengarkan pesan itu 3 kali di kamar mandi pengadilan sebelum masuk. Hakim adalah seorang wanita, dengan suara tegas dan tatapan langsung. Ia memanggil para pihak. Ia mendengarkan pengacara Dian berbicara tentang risiko, riwayat yang tidak diketahui, kemungkinan kepentingan tersembunyi. Musik. Ia mendengarkan semuanya tanpa menyela. Kemudian ia mendengarkan pengacara Arif berbicara tentang bukti, musik tentang sejarah keluarga, tentang seorang wanita yang selamat dari apa yang banyak orang tidak akan selamat musik, dan yang sekarang berdiri tegak.
Lalu sesuatu yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Pengacara Arif menyerahkan Musik sebuah amplop. Di dalamnya ada dokumen yang mereka temukan saat menyelidiki pergerakan Dian untuk mempersiapkan pembelaan. Pergerakan keuangan yang tidak teratur, Musik, kontrak yang digelembungkan, rekening atas nama perusahaan fiktif, uang yang hilang dari perusahaan selama 2 tahun terakhir tanpa sepengetahuan Arif. Dian memucat. Musik. Hakim membaca dokumen itu dengan tenang. Lalu ia mengangkat pandangannya. Ini akan diteruskan ke kejaksaan. Pengacara Dian mencoba menyela. Yang mulia, itu tidak berhubungan dengan kasus ini. Itu memiliki semua hubungan dengan karakter orang yang mengajukan gugatan. Jawab hakim tanpa menaikkan suara. Ratna melihat semuanya tanpa bergerak, tanpa merayakan, tanpa balas dendam di mata. Hanya dengan ketenangan orang yang sudah belajar bahwa hidup cepat atau lambat menempatkan segalanya pada tempatnya. Pada akhir sidang, keputusan keluar pada hari yang sama. Permohonan Dian diarsipkan. Hubungan Ratna sebagai saudara kandung Karina diakui secara hukum dan Dian harus bertanggung jawab di depan hukum atas apa yang telah dilakukannya dengan uang perusahaan. Ketika mereka keluar dari pengadilan, para reporter yang menunggu di luar mendekat. Ratna tidak melarikan diri kali ini. Musik, ia meraih mikrofon yang disodorkan padanya. Saya bukan skandal. Saya adalah seseorang dan tidak ada yang akan menghapus saya lagi. Arif menggenggam tangannya Musik dan keduanya berjalan keluar, bukan sebagai korban dan pahlawan, melainkan sebagai 2 orang yang telah memutuskan di tengah kekacauan Musik untuk tetap bersama. Apa yang terjadi setelah itu tidaklah sempurna, tidak pernah sempurna, tetapi itu Musik nyata. Ratna pergi ke apartemen sore itu dan duduk di lantai ruang tamu dengan sebuah kotak kardus yang telah ia kumpulkan seiring waktu. Di dalamnya ada barang-barang yang Musik, bagi siapapun akan tampak tidak penting. Cat kuku pertama yang ia gunakan di panti asuhan, kartu yang ditulis seorang pelanggan kursus untuknya, papan nama buatan tangan dari standnya di pameran, dan selembar kertas kecil yang dilipat 4, yang dikirim Malik kepadanya melalui Arif seminggu sebelumnya. Ia membukanya. Tertulis dengan tulisan tangan anak-anak yang berantakan. Tante Ratna, kami menemukan seseorang di jalan. Tetapi jalanan tidak akan Musik menemukan tante lagi. Ia melipatnya lagi dan menyimpannya dengan hati-hati. Arif muncul di pintu dengan 2, Musik, gelas jus. Kamu baik-baik saja? Saya mengingat dari mana saya berasal. Ia duduk di sampingnya. Dan saya senang berada di sini. Keheningan. Musik Arif. Apa? Anda ingat saya bilang saya punya anak? Ia menatapnya. Saya ingat. Ratna meletakkan gelas di lantai, tangannya diam di atas lututnya. Saya tidak pernah mencarinya. Saya selalu takut ia akan membenci saya, bahwa ia akan lebih baik tanpa saya, bahwa saya akan menjadi baginya sama seperti saya bagi semua orang. Sebuah masalah. Musik Arif belum mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Tetapi sekarang saya rasa saya ingin mencarinya. Musik ia menatapnya lama. Kamu yakin? Tidak. Tetapi saya juga tidak yakin tentang apapun, dan saya tetap di sini. Arif mengangguk. Musik, kalau begitu kita akan mencarinya. Malam itu mereka mulai dengan sedikit yang diingat. Ratna, nama kota, rumah sakit, tahun, nama pekerja sosial yang Musik pernah di sana. Itu sangat sedikit, tetapi itu adalah sesuatu. Musik Pak Budi, detektif yang sama seperti biasa, mengambil kasus itu tanpa banyak Musik bertanya. Butuh berminggu-minggu, ada nama-nama yang tidak mengarah kemana-mana, catatan tidak lengkap, arsip hilang, tetapi mereka terus mencari sampai suatu hari pesan dari Pak Budi tiba. Saya rasa saya menemukannya. Namanya Fajar, berusia 23 tahun, tinggal di Bandung. Arif dan Ratna membacanya bersama. Ia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Di mana? Pak Budi butuh waktu untuk menjawab, lalu mengirim pesan lain. Dia sudah 6 bulan magang di perusahaan Anda, Arif. Anda mengenalnya? Arif terdiam. Ia mengenalnya. Tentu saja ia mengenalnya. Seorang pemuda pendiam, cerdas, yang selalu menyapanya dengan rasa hormat yang tidak pernah bisa ia jelaskan sepenuhnya, yang kadang menatapnya seolah-olah mengenalnya dari sesuatu yang tidak diingat oleh salah satu dari mereka. Musik tidak mungkin, gumam Ratna. Matanya terpaku pada layar. Anda benar-benar mengenalnya? Ya, dia anak baik, serius, bekerja dengan baik. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Keesokan harinya, Arif memanggilnya ke ruang rapat kecil. Fajar masuk seperti biasa dengan ranselnya, bukunya, ekspresi serius, musik yang kadang dipecahkan dengan senyum cepat.
Ada apa, Pak Arif? Duduklah, Fajar. Saya perlu menceritakan sesuatu yang penting. Pemuda itu duduk menatapnya tanpa musik mengerti dan kemudian Ratna masuk. Fajar mengerutkan kening, menatapnya sejenak, berkedip. Saya mengenalnya. Musik, saya merasa mengenalnya. Ratna mendekat perlahan. Kakinya tidak sepenuhnya responsif, tetapi ia berjalan. Nama saya Ratna. Saya melahirkanmu ketika saya berusia 17 tahun. Fajar berdiri, kata-kata tidak keluar. Ia menatapnya dengan ekspresi orang yang mencoba memahami sesuatu yang mengubah segalanya secara tiba-tiba. Saya diadopsi saat bayi. Orang tua saya selalu mengatakan itu kepada saya, tetapi saya tidak pernah tahu nama Anda. Tidak pernah tahu mengapa. Ratna berhenti di depannya. Karena saya adalah seorang gadis yang ketakutan, tanpa rumah, tanpa apa-apa, dan saya membuat keputusan terburuk yang bisa saya bayangkan. Tetapi saya tidak punya pilihan lain saat itu dan tidak pernah satu hari pun saya melupakanmu. Fajar menatapnya, matanya berkaca-kaca. Musik, mengapa Anda mencari saya sekarang? Karena seseorang mengajari saya bahwa saya berhak punya keluarga. Ia menatap Arif sejenak, lalu kembali menatapnya dan menangis dalam diam. Seperti menangisnya orang-orang yang menyimpan terlalu lama, sesuatu yang tidak mereka ketahui bisa dilepaskan. Ratna juga menangis musik, tanpa bersembunyi, tanpa meminta maaf atas air matanya. Arif keluar dari ruangan, memberi mereka waktu. Ketika ia kembali, 1 jam kemudian, musik mereka berdua duduk dengan kopi dingin di meja sambil berbicara. Fajar menceritakan hal-hal tentang masa kecilnya. Ratna mendengarkan dengan mata terbelalak, mengumpulkan potongan-potongan musik, kehidupan yang tidak bisa ia lihat. Sore itu mereka berempat berkumpul di apartemen Ratna, Fajar, Malik, Arif, dan ia. Ketika Malik pulang sekolah dan dikenalkan dengan Fajar, ia menatapnya sejenak dan berkata dengan logika musik, anak-anak yang tak terbantahkan. Jadi sekarang saya punya kakak. Fajar tertawa terbahak-bahak. Kakak tiri, musik, tapi ya, lebih baik. Saya selalu ingin punya satu. Dan itu saja bagi Malik. Sesederhana itu, Ratna melihat mereka semua dari dapur. Suara percakapan memenuhi apartemen, musik bau makanan yang ia masak sendiri. Cahaya sore masuk melalui jendela. Arif mendekat. Bagaimana perasaanmu? Musik. Ia butuh waktu untuk menjawab. Saya kira saya tidak akan mencapai usia 25. Sekarang saya 32. Saya punya salon. Musik. Saya punya Malik. Saya punya Fajar. Dan saya punya Anda. Dan bagaimana musik menurutmu itu? Ia menatapnya. Saya rasa saya mengalahkan semua yang ingin menghancurkan saya. Ia mendekat lagi. Tahukah kamu, saya punya sesuatu untukmu. Hadiah aneh lainnya. Hanya jika kamu mau. Ia memberinya sebuah amplop. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada 2 tiket pesawat. Musik, tujuan, Bali. Bali, Indonesia. Ada tempat di sana di mana laut berwarna yang tidak ada di tempat lain. Dan saya rasa Anda musik perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ratna menatap tiket, lalu menatapnya. Dan Malik, musik ikut dengan kami. Dan Fajar, jika ia juga mau. Ia musik tersenyum. Kali ini tanpa keraguan, tanpa bayangan di belakang. Hanya isyarat musik bersih dari seseorang yang akhirnya mengizinkan dirinya bahagia. Anda tidak pernah bosan dengan saya? Tidak pernah. Ia menekan tiket musik ke dadanya. Kalau begitu ayo pergi. Beberapa minggu kemudian, Ratna duduk di teras sebuah kamar kecil. Musik, dengan pemandangan laut. Airnya biru kehijauan dengan warna yang sepertinya dibuat-buat. Matahari terbenam dan mewarnai semuanya dengan warna oranye. Malik berada di bawah di tepi pantai bersama Fajar, membangun sesuatu di pasir dengan konsentrasi besar. Arif duduk di sampingnya dengan kopi di tangan dan kaki telanjang. Ratna melihat mereka semua dan memikirkan semua yang harus ia lalui untuk sampai di sana. Musik panti asuhan, jalanan, lapar, pukulan, malam-malam, tanpa tahu apakah akan ada pagi, anak yang ia serahkan tanpa ingin, tahun-tahun tidak terlihat, dan kemudian Arif dan Malik dengan jarinya yang dicat hijau dan Ibu Rahayu, dan Ibu Sari, yang menyimpan formulir kuning, jika ada yang bertanya, musik dan orang tua Karina, yang mengaku dengan suara tercekat, apa yang mereka tanggung seumur hidup, dan Fajar menatapnya dengan mata yang mengembalikan sesuatu yang ia kira telah hilang selamanya. Ia memikirkan Karina, saudara perempuan yang tidak pernah ia kenal, tentang mimpi yang selalu mereka berdua miliki sepanjang hidup. Gadis di sisi lain kaca. Musik tidak bisa saling melihat, tidak bisa saling mencapai. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Arif.
Ratna butuh waktu untuk menjawab. Saya pikir Karina mengirimmu kepadaku. Ia tidak mengatakan apa-apa sejenak. Kamu percaya itu? Saya rasa entah bagaimana ia tahu bahwa saya ada di suatu tempat, musik, bahwa putranya akan melihat saya di jalan dan bahwa ia akan mengatakan persis apa yang Anda perlu dengar. Arif menatap laut. Musik. Mungkin saja. Bukan kebetulan Malik melihatku. Anak-anak melihat apa yang orang dewasa musik belajar untuk abaikan. Malik berteriak dari pantai, mengangkat sesuatu yang ia temukan di pasir, sebuah cangkang besar. Ia, musik, memegangnya seperti piala. Tante Ratna, lihat, ini untuk Tante. Ia tertawa. Simpanlah, saya akan turun. Ia bangkit, melepaskan sandalnya, mulai berjalan menuju pantai. Arif melihatnya menjauh dan memikirkan hari ia mengemudi di jalan itu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Pada suara Malik, menarik lengan bajunya, pada wajah wanita di samping pohon yang telah menghentikan jantungnya. Ia memikirkan Karina, musik betapa ia mencintainya, betapa ia masih mencintainya. Dan ia memikirkan Ratna, bahwa mencintainya tidak menghapus apapun, hanya menambahkan sesuatu yang baru pada sebuah cerita yang ia kira telah berakhir. Hidup tidak mengambil untuk menghukummu. Kadang-kadang ia mengambil untuk memberimu ruang bagi sesuatu yang belum kamu ketahui kamu butuhkan. Ia juga turun ke pantai. Malik meletakkan cangkang di tangan Ratna dengan keseriusan anak-anak yang melakukan segalanya secara resmi. Ini milik Tante, agar Tante selalu mendengar laut, meskipun musik, Tante jauh. Ia menatapnya. Ia membungkuk sampai sejajar dengannya. Tahukah kamu adalah orang paling penting yang saya kenal. Musik. Malik berpikir sejenak. Lebih dari ayah, seimbang. Ia mengerutkan kening. Dan Fajar, tempat ketiga. Malik mengangguk puas. Musik. Baiklah, saya terima. Arif datang dari belakang, meletakkan tangan di bahu Ratna. Ia tidak menyingkirkannya. Keempatnya tetap menatap laut. Matahari hampir terbenam. Langit adalah campuran warna yang tidak memiliki nama. Dan pada saat itu, tanpa ada yang mengatakannya dengan lantang, semua tahu bahwa mereka adalah keluarga. Bukan keluarga yang hanya berasal dari darah musik saja, keluarga yang dipilih, yang dibangun dengan kesabaran dan kebenaran, yang bertahan dari pukulan dan musik rahasia dan tahun-tahun yang hilang dan pengkhianatan dan ketakutan. Keluarga yang memutuskan untuk tetap tinggal. Ratna menggenggam cangkang musik di tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut akan hari esok karena hari esok bukan lagi sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa musik peringatan. Itu adalah sesuatu yang ia sendiri bangun hari demi hari dengan tangannya sendiri, dengan tangan-tangan itu yang selama bertahun-tahun membawa kantong plastik dan yang sekarang mengecat kuku dan memeluk anak-anak musik dan menggenggam tangan yang tidak akan melepaskannya. Tangan-tangan itu yang hidup telah mencoba mengosongkan begitu banyak musik kali dan yang sekarang akhirnya penuh. Jika Anda sampai di sini, musik, saya ingin Anda tahu sesuatu. Cerita ini ada karena ada orang-orang nyata yang telah mengalami versi darinya. Orang-orang yang dihapus sejak awal, yang tumbuh percaya bahwa mereka tidak cukup berharga untuk dilihat musik dan yang suatu hari, karena serangkaian hal yang tidak direncanakan siapapun, seseorang melihat mereka sungguh-sungguh. Jika cerita ini musik menyentuh Anda, bagikanlah, karena ada seseorang dalam hidup Anda yang mungkin perlu mendengar bahwa ia tidak musik sendirian, bahwa tangan yang kosong juga bisa diisi, bahwa masa lalu tidak menentukan akhir cerita. Dan jika Anda adalah orang itu, dengarkan saya baik-baik. Anda ada sebelum musik seseorang melihat Anda, dan Anda akan terus ada jauh. Setelah mereka yang ingin menghapus Anda, musik tiada. Tidak ada yang bisa memadamkanmu. Terima kasih sudah tetap sampai akhir. Jika Anda ingin cerita lebih seperti ini, musik, Anda tahu di mana menemukannya. Kami terus menceritakan kisah-kisah yang layak diceritakan.